siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Atau Anda juga bisa dengarkan melalui RRI Digital dan bisa Anda simak dalam channel YouTube kami RRI Singaraja Official. Dialog interaktif Hai Balikan Kan pagi ini kita akan sharing seputar topik Bulan Bahasa Bali ke-6 tahun 2024 bersama narasumber Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Andes Nyoman Wisandike. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, apa kabar Bapak di kesempatan hari ini? Sehat. Luar biasa Pak. Terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1 yang didampingi oleh Pak Putu Suwarsana selaku staf teknis UPTD Gedong Kerti. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Putu. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, sehat Bapak? Sehat selalu. Wah, luar biasa. Sharing ya Pak ya nanti ya seputar topiknya Bulan Bahasa Bali ke-6 di tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan B3 ya atau BBB begitu ya. Yang nanti dilaksanakan ataupun berlangsung dari 1 Februari ya Pak ya sampai dengan 2 Maret 2024. Nah, ajang bahasa, aksara dan sastra Bali ini digelar begitu oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan sebagai bentuk implementasi dari Perda Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020. Sejauh ini bagaimana persiapannya Pak Kadis? Baik, terima kasih. Jadi untuk Bulan Bahasa Bali ini adalah merupakan kegiatan tahunan, jadi agenda tahunan dari pemerintah Provinsi Bali, dan tahun ini sudah memasuki Bulan Bahasa Bali yang ke-6 tahun 2024. Jadi ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan aksara, Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Satkerti Luke Bali. Jadi kegiatan Bulan Bahasa Bali ini akan dilaksanakan selama sebulan penuh. Jadi dari tanggal 1 sampai akhir Februari, dan nanti tanggal 1 Februari akan dibuka secara resmi oleh Bapak PJ Gubernur Bali di Sernawa Taman Budaya Bali. Untuk kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali ini akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota se-Bali, dan di masing-masing kabupaten juga akan dilaksanakan. Jadi penyelenggaraannya ada di desa, kelurahan, kemudian desa adat, kemudian lembaga pendidikan, kemudian juga termasuk perguruan tinggi. Itu yang akan untuk Lomba Bulan Bahasa Bali ke-6 tahun 2024 ini. Untuk di Kabupaten Buleleng, Dinas Kebudayaan melalui UPTD Gedung Kerti akan melaksanakan Lomba Bulan Bahasa Bali yang ke-6 ini tanggal 12 Februari 2024. Jadi kami juga sudah melaksanakan rapat-rapat terkait dengan Lomba Bulan Bahasa ini, baik dengan juri,
maupun perwakilan dari masing-masing kecamatan. Oleh karena itu, setelah dilaksanakan rapat, ada 7 kategori lomba yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Jadi seperti lomba nyurat aksara Bali tingkat SD. Jadi masing-masing perwakilan, masing-masing kecamatan mengirimkan 1 orang perwakilan. Kemudian ada lomba nyurat aksara Bali tingkat SMP. Kemudian ada juga debat bahasa Bali SMA SMK. Jadi ada 7 lomba kategori yang dilombakan di Kabupaten Buleleng. Tetapi ada 1 lomba nanti setelah ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, para juara atau pemenang nanti akan dikirim mewakili kabupaten untuk lomba di tingkat provinsi sekitar tanggal 19 sampai 20 Februari 2024 masing-masing pemenang. Dari 7 kategori lomba ini ada 1 lomba yang memang tidak dilombakan di provinsi, yaitu mengetik aksara Bali, keyboard aksara Bali, karena ini baru ini. Jadi hanya dilombakan di tingkat kabupaten. Berarti lomba yang baru niki baru untuk tahun ini begitu ya? Tahun ini melalui untuk keyboard cara mengetik gitu ya, nggih. Benar. Oke. Kenapa terinspirasi ada lomba mengetik karena memang aksara Bali menggunakan keyboard, Pak Kadis? Karena di surat edaran Gubernur Bali tahun 2023 kalau tidak salah bulan Februari, memang di sana sudah ada kriteria-kriteria yang dilaksanakan di kabupaten kota. Di desa seperti ini, kemudian di kabupaten kota ini lombanya gitu ya. Kemarin tahun lalu ada 6, tetapi sekarang kita tambah lagi 1, itu dari yang 1 mengetik aksara Bali. Seperti itu. Itu alasannya ya sekarang diadakan lomba tersebut ya. Yeah. Tapi banyak peminatnya Pak Kadis? Banyak. Jadi masing-masing kecamatan tetap dia mengirimkan 1 orang peserta sebagai wakil dari masing-masing kecamatan. Berarti ada 9 kecamatan semua mengirim ya? Semua mengirim, kecuali yang debat bahasa Bali ini masing-masing kecamatan diwakili oleh 3 orang karena dia grup dia. Jadi seperti itu. Oke, ya. Sudah matang persiapannya ya Pak Kadis ya? Berbagai rapat sudah dilaksanakan, diselenggarakan. Tema tahun ini, tema Bulan Bahasa Bali ke-6 Pak Kadis. Ya, tema untuk Bulan Bahasa Bali ke-6 ini adalah Janekerti Dharma Sadu Nurage. Janekerti Dharma Sadu Nurage yang bermakna Bulan Bahasa Bali merupakan altar pemulihan bahasa, aksara dan sastra Bali sebagai sumber kebenaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih untuk memperkuat jati diri Krama Bali. Itu pengertian temanya itu Pak ya? Tema. Oke. Dari sekian lomba Pak Kadis, mana yang dirasa sulit oleh peserta? Saya kira untuk tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, itu tetap ada persaingan yang sangat ketat antar masing-masing perwakilan dari kecamatan. Nanti juri yang akan menentukan nanti, karena keputusan juri tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Oke, iya. Kalau dari 9 kecamatan yang direkrut masing-masing lomba beda-beda pesertanya Pak ya. Jadi keseluruhan berapa orang yang akan mengikuti lomba Bulan Bahasa Bali ke-6 ini? Mungkin Pak Putu bisa membantu jawab. Baik, terima kasih. Di sini karena ada 7 kategori lomba, jadi setiap perwakilan itu ada 9, jadi ada 9 kali 7 berarti 63, ditambah lagi 14 berarti 77 orang. 77 orang ya yang itu mengikuti semua lomba. peserta yang akan ikut meramaikan yang namanya festival atau Bulan Bahasa Bali ini begitu. Ya. Oke, jadi semua lomba terisi oleh Ya, pesertanya semua orang gitu ya. terisi oleh masing-masing peserta dari kecamatan itu sendiri. Oke, mungkin ada hal yang berbeda dari Bulan Bahasa Bali sebelumnya di tahun ini dengan Bulan Bahasa Bali di tahun ini.
Ada yang menjadi perbedaan Pak Kadis? Kalau dari tahun sebelumnya pada prinsipnya sama gitu ya, pada prinsipnya sama. Cuma mungkin yang ini tambahannya ini yang agak sedikit keyboard berbeda. bahasa Bali ya, Oke. agak berbeda. Iya. Ada penambahan lomba Iya. saja ya Pak ya Iya. perbedaannya ya. Oke. Kira-kira apa yang didapatkan atau dampak dari pelaksanaan bulan bahasa Bali ini yang sudah dirasakan, sudah memasuki tahun ke-6 ini Pak Kadis? Mungkin ada generasi muda yang memang dia punya potensi, hobi di salah satu lomba yang diadakan begitu. Ya, ini adalah tujuannya untuk lebih mendekatkan, mengenalkan penggunaan dan pemakaian aksara sastra dan bahasa Bali. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga lembaga pendidikan, masyarakat, desa adat, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya. Jadi tentu ini adalah upaya-upaya yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah, bagaimana generasi muda itu untuk lebih mengenal lagi, untuk lebih memahami lagi, untuk lebih mendekatkan lagi terkait dengan bahasa dan sastra Bali. Kalau bukan anak muda, generasi muda, karena mereka lah yang akan nanti menjadi generasi penerus terkait dengan bahasa Bali ini, agar nanti ke depannya kita bisa bahasa Bali itu menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Oke. Ada salah satu lombanya yaitu lomba ngewacen lontar gitu ya. Berarti ini memang berperan beberapa lontar, koleksi lontar dari Gedong Kerti ya. Ini bagaimana persiapannya Pak Putu Suarsana? Baik, terima kasih. Kita di sini sebagai pelaksana untuk lomba. Jadi untuk lomba ngewacen lontar itu kita sudah siapkan naskah yang akan menjadi bahan yang akan dilombakan. Karena ini menarik ini. Iya. Karena selama ini lontar itu dianggap tenget. Oh, gitu. Ya, dianggap tenget, kemudian dianggap angker, sehingga takut orang untuk ngewacen lontar. Karena di sini kan ada lagi tetua-tetua kita dulu jangan membaca lontar, aju wiru, pingit dahat, cendak tuh. Karena itu kalau ada kata-kata seperti itu sehingga mengakibatkan generasi muda kita ini menjadi takut, sehingga perkembangan aksara khususnya lontar menjadi reret, jadi mengalami kepunahan kalau gitu. Nah sekarang dengan adanya program ini yang namanya Bulan Bahasa Bali ini, nah inilah ajang bagaimana kita menghilangkan yang namanya kata-kata ajiwir itu. Jadi sehingga lontar-lontar yang ada di masyarakat itu menjadi dibuka, sehingga kita tahu ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Karena lontar itu sebenarnya adalah karya sastra, artinya yang harus kita ketahui isinya, karena berbagai hal ada di dalamnya, mulai dari tatanan agama, upacara, upakara, sampai dengan ilmu black magic, white magic, semua itu berarti sekarang bagaimana si pengguna, kembali lagi si pembaca itu agar memahami daripada isi itu. Karena tetua itu memberikan kode ajiwira, berarti kita tidak, karena lontar itu supaya tidak digampangkan, sedikit-sedikit disampaikan karena ilmu pengetahuan itu bersifat rahasia. Di sini hanya orang-orang tertentu yang bisa mencari arti di dalam arti begitu. Nah ini yang menjadi sulit seperti itu. Nah sekarang kita dengan adanya lomba ini kita akan berikan naskah lontar yang tidak begitu sulit dibaca dan tidak mudah dibaca. Nah kita ambil yang pertengahnya, yang kalau di kategorinya yang madiunya kita yang akan madiu, ambil itu yang menjadi yang akan kita lombakan untuk di tanggal 12 Februari ini, seperti itu. Oke. Atau mungkin sebelum adanya pelaksanaan Bulan Bahasa Bali niki ya Pak Kadis ya, sering mungkin ada semacam sosialisasi edukasi terkait lontar ataupun koleksi lontar yang ada di Gedong Kerti ya. Jadi tidak ada image atau kesan masyarakat menilai seperti itu. Kalau kita membuka apalagi membaca lontar itu kesannya tenget seperti itu ya. Ada istilah seperti itu Pak Kadis, semacam edukasi sebelumnya.
Baik, jadi kita juga punya program belajar bersama di museum. Kemudian museum masuk sekolah. Oke. Nah, itulah salah upaya-upaya kita. Jadi bagaimana anak-anak sekolah itu biar mereka paham apa itu lontar. Jadi kalau dia museum masuk sekolah ini, kita ke sekolah yang sudah kita programkan, kemudian kita sampaikan lontar ini yang ada di gedung Kerti. Kemudian juga belajar bersama di museum, nanti tempatnya biasanya di Sasana Budaya. Nah, belajar di museum itu mungkin itu nanti mengetik aksara Bali, juga menulis aksara Bali di atas daun lontar itu. Berarti langsung dipraktekkan begitu ya Pak Kadis ya? Langsung dipraktekkan. Jadi kita nanti yang menentukan sekolah-sekolah mana, karena ini sifatnya terus agenda rutin tahunan juga. Jadi museum masuk sekolah dan belajar bersama di museum. Tentu di samping itu juga ada upaya-upaya kita juga mensosialisasikan, baik melalui web kita, baik melalui FB kita yang kita punya, khususnya untuk generasi-generasi muda. Oke, seperti itu ya. Tapi tidak dirasa kesulitan generasi muda sekarang Pak Kadis untuk kalau lontar lontar. seperti tadi disampaikan mungkin agak berat, tapi ini rutin kita laksanakan. Jadi kegiatan ini rutin kita laksanakan, termasuk juga lomba bulan bahasa Bali yang sudah memasuki yang ke-6 sekarang. Itulah upaya-upaya dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bagaimana generasi muda ini agar tidak lupa, karena itu juga merupakan warisan budaya kita gitu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita, generasi muda gitu, yang terus kita ajak keterkaitan dengan aksara bahasa dan sastra Bali ini. Ya, benar sekali. Tapi kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang ya Pak Kadis ya, bagaimana menurut kacamata Pak Kadis sendiri melihat perkembangan generasi muda yang setiap harinya, salah satu contoh menggunakan bahasa Bali ya. Ini salah satu contoh penerapannya seperti apa, apalagi tiap hari Kamis harus mengenakan baju adat Bali dan langsung dipraktekkan dengan menggunakan bahasa Bali. Oke, gimana Pak Kadis? Ya, karena itu kan sudah ketentuan dan itu sudah kita laksanakan, seperti penggunaan pakaian busana adat Bali tiap hari Kamis. Kemudian juga tiap hari Kamis itu kita juga untuk terus menggunakan bahasa Bali. Memang ini tidak mudah karena apalagi generasi muda, kita tahu sekarang zaman IT yang sangat pesat, jadi sepertinya IT itu ada di genggaman kita 24 jam tidak hilang-hilang, tetapi itulah upaya-upaya kita bagi generasi muda, seperti yang sekarang kita laksanakan lomba. Jadi serangkaian lomba bulan bahasa Bali, ada nguacan lontar, nulis aksara Bali, debat membahasa Bali, kemudian lomba pidarti antar bendesi adat, kemudian dari pakisnya juga Pakatan Keramistri juga Mesatu Bali gitu. Oh, ada lomba seperti itu juga ya Pak ya. Tidak saja hanya menyasar SMA SMK ataupun generasi muda ya. Ini lomba dari bendesa adat pun juga ada dan juga dari pakis juga ada ya Pak ya. Wah, ini luar biasa, sepertinya nanti akan lebih meriah ya pelaksanaan bulan bahasa Bali ke-6 niki. Bagaimana minat ataupun motivasi dari beberapa bendesa adat ataupun dari pakis itu sendiri Pak Kadis? Sepertinya wah, euforianya sudah terasa ya sebelum lomba diadakan. Gimana Pak Kadis? Jadi kalau lomba pidarti antar bendesa adat ini biasanya rame deh. Iya. Jadi rame karena mereka akan mewakili desa adatnya masing-masing. Gitu. Nah, kemudian juga pakisnya Pakatan Keramistri. Jadi biasanya pakisnya ini yang rame nih. Iya, lebih heboh gitu lebih ya. Heboh karena itu melibatkan ibu-ibu. Jadi biasanya banyak pendukungnya yang datang, supporternya yang datang gitu. Dari masing-masing desa adatnya. Itu yang paling biasanya paling heboh itu. Tetapi itulah salah satu upaya kita untuk terus, karena itu desa adat juga merupakan benteng kita.
di zaman globalisasi, pengaruh budaya luar. Betul. Itulah benteng kita adalah desa adat. Di desa adat itu juga kan sudah ada Yowane di sana. Jadi terunenya di sana, kemudian pecalang, kemudian pakisnya juga salah satunya. Oke, wah ini luar biasa Bapak, pelaksanaan Bulan Bahasa Bali dengan berbagai lomba yang diadakan ini sebagai benteng, benar sekali Pak ya, sebagai benteng untuk jangan sampai kita gampang terpengaruh oleh budaya luar seperti itu ya Pak ya. Lupa gitu. Lupa dengan budaya luar. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi seperti itu ya Pak Kadis ya. Jadi ujungnya ini apa, perlindungan, kemudian pengembangan, pembinaan, pemanfaatan dan pelestarian. Oke, terkait juga dengan dari UPTD Gedong Kerti itu sendiri lengkap ya Pak ya, lontar-lontarnya Pak ya. Jadi kalau masalah lontar, kalau lontar yang kita miliki itu ada 2064 cakep itu. 2064 cakep. Dari 2064 itu ada 7 klasifikasi dia, masing-masing punya mulai dari yang klasifikasi 1 ada agama, Rweda. Jadi di sana termuat dengan upacara, upakara sampai dengan proses dan mantra-mantranya. Kemudian di kode 2 ada sesana. Jadi sesana Sang Prabu, Siwa Sesana, itu bagian sesana. Kalau kode 3 tentang warige, usade di sana. Terus kalau kode 4 itihasa, kekawin, keguritan dan kitung. Terus kode 5 ada babad. Dan yang ke-6 satu Bali, dan yang ke-7 adalah lampahan wayang. Nah, ini yang kita miliki di Gedong Kirtir untuk lontarnya yang 2064 cakep. Nah, nanti dari pakisnya itu akan bercerita tentang klasifikasi 6 ini satu. Oh, gitu ya. Jadi dia akan bercerita tentang keberadaan lontar, terus dia akan mencari satu-satu yang menarik untuk karena kaitan dengan Jane Kerti itu, kalau Jane itu kan manusia. Nah, bagaimana dia menceritakan manusia di zaman ini melalui dengan suatu ibelok, suatu sangsia, suatu banyak satu sih yang di dalam di Gedong Kirti itu yang bisa dikaji nilai-nilainya untuk kehidupan kita di saat ini seperti itu. Nah, ini yang menjadi nanti meriah yang luar biasa karena dia akan menampilkan bagaimana karakteristik dari satu itu sendiri. Misalnya ibelok, bagaimana belok itu ininya karakternya ya. Kan tidak hanya satu ibelok, terus bagaimana kita menjiwai si blog itu. Wah, seperti pemain teater dong jadinya ya. Di sana lah teater ada, terus semua masuk sana geraknya gimana. Kita masuk ke ranah blog, bagaimana kata blog itu kan enggak tahu apa. Nah, sekarang bagaimana memperankan. Nah, inilah terjadi suara gitu kok gitu blog mantap. Menambah kesan seperti itu. Jadi hidup ya lombanya ya. Apalagi yang bercerita adalah ibu-ibu. Gergetannya kelihatan, marah juga, apalagi disiorakin lebih semangat greget. Nah, itu yang menjadi sepertinya lomba ini yang ditunggu-tunggu ya Pak Kadis ya, di antara lomba lainnya gitu ya. Nah, ini yang nanti yang greget. Jangan sampai terlewatkan Pak. Oke, kita juga menantikan atensi pendengar ya di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790 pendengar dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken seputar topiknya Bulan Bahasa Bali ke-6 di tahun 2024. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya di pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ke-6 ini mengangkat tema Jane Kerti Dharma Sadunurage. Ini yang merupakan makna Bulan Bahasa Bali altar pemuliaan bahasa, begitu ya Pak Kadis ya? Aksara dan sastra Bali sebagai sumber kebenaran, kebijaksanaan dan cinta kasih untuk memperkuat jati diri Krama Bali. Mohon izin sudah berdering di 24644. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Ayu Sundari yang pakai baju putih. Oh iya. Bapak berdua ya, selamat pagi juga. Oke, selamat pagi. Ini Mas Bambang yang ada di Banyuwangi. Iya. Oke. Itu fan berat Mbak Ayu Sundari. Itu saudara saya Pak, Mbak Ayu Sundari ini jauh sekali. Iya. Monggo Mas Bambang. Enggak, saya cuma mau mengapresiasi acara ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke depannya lebih baik dan lebih baik. Ya. Cuman sayangnya sampai detik ini saya mau cari buku bahasa Bali ini susah. Saya nggak pernah keluar rumah. Mbak Ayu Sundari tahu kan keadaan saya sekarang ini. Ya. Jadi yang penting
saya bisa ngelihat Mbak Sundari sama Bapak berdua ini. Mudah-mudahan acara ini ada hikmahnya ke depannya untuk adik-adik kita, putra-putri kita yang ada di Bali. Mungkin juga berefek positif untuk yang ada di luar Bali. Sementara itu aja Mbak Sundari sama Bapak berdua. Maaf ini tulisannya nggak begitu jelas pakai ponsel dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mas Bambang. Waduh, ini support yang luar biasa ya dari seberang pulau, Pulau Jawa dan Pulau Bali. Katanya susah mendapatkan buku bahasa Bali. Bagaimana nih Pak Kadis? Besok lusa kalau bermain ke Pulau Jawa, tolong beberapa toko buku yang ada di Jawa itu dititipkan ya buku bahasa Balinya. Dan ini juga merupakan sebuah apresiasi positif dari Mas Bambang. Semoga dengan beberapa lomba yang diselenggarakan di bulan bahasa Bali ke-6 ini kita bisa ambil hikmahnya ya Pak ya. Kita lebih bisa memaknai, melestarikan yang namanya budaya Bali gitu. Budaya kita sendiri ya, supaya tidak gampang terpengaruh ataupun lupa dengan budaya kita sendiri dan tidak gampang terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Oke, silakan tanggapannya Pak Kadis sembari menantikan atensi pendengar lain. Oke, terima kasih Mas Bambang atas apresiasinya. Tentu harapan kita bulan bahasa Bali ini kegiatannya dari tahun ke tahun tentu harapan kita semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Itu harapan kita. Kemarin juga pada saat rapat kita juga sudah sampaikan harapan kita seperti itu, bahwa dari tahun ke tahun kita upayakan ada peningkatan. Dari sisi kuantitas sudah ini, dari sisi kualitas terus kita tingkatkan. Kita libatkan generasi muda, anak-anak sekolah, dan juga kita libatkan desa adat dari Bendese dan juga baik Ketan Keramis Sri Pakis. Oke, iya. Bagaimana tanggapannya Pak Putu Suarsana? Mungkin ada tambahan? Ya, dengan ini ya, dengan adanya bulan bahasa ini, kita semoga generasi kita ini semakin greget dengan budaya kita sendiri, apalagi di zaman milenial ini bahasa Bali pun ikut mengalami perkembangan. Karena kita sudah ada keyboard Hamyang, jadi keyboard dengan beraksara Bali. Jadi itu dari pengembangan sudah ada untuk mengikuti zaman sekarang, sehingga kita mengetik nanti yang keluar aksara Bali seperti itu. Jadi makanya ini yang akan kita lombakan, mengetik aksara Bali dengan keyboard Hamyang. Jadi keyboard Hamyang ini baru ditemukan, artinya dibuat seperti sehingga ada program. Nah ini yang menjadi keunikan sekarang, kita akan menambah lomba mengetik dengan keyboard Hamyang. Nah ini dia akan mengetik di keyboard beraksara Bali. Nah jadi peserta ini harus tahu yang namanya bagaimana pasang aksara Bali, pasang pageh aksara Bali. Karena tidak hanya mengetik di sana, tapi karena di aksara Bali itu kan ada uger-uger penulisannya. Itu yang akan menjadi poin penting di dalam pelaksanaan lomba ini. Kalau masalah ngetik semua orang bisa ngetik, tetapi bagaimana mencari dan menemukan pasang aksen dan pasang pageh yang benar dalam penulisan itu sendiri dan mengetik gitu. Kalau ngetik siapapun bisa, anak-anak pun bisa ngetik, tapi sekarang bagaimana baca contohnya kita menulis imimi, karena kita tidak tahu pasang aksara, nanti yang ditulis imeme, karena ada pepet dan taleng. Kalau pepet berbunyi e, kalau taleng berbunyi e. Kalau dia tidak paham jadi imeme. Apa maksudnya imeme? Karena kan imeme. Kalau seperti ibebe, nanti dia tidak ngerti ibebe. Itu yang nanti lah. Karena itu yang penting di sini, penggunaan pasang aksara dan pasang pagehnya itu. Nah ini yang menjadi karakteristiknya. Jadi itu yang menjadi poin tertinggi di dalam nanti di penilaian seperti itu. Oke. Siapa tahu nanti Mas Bambang bisa mengadopsi ya, mengusulkan ke pemerintah daerah setempatnya ada salah satu lomba dari pelaksanaan bulan bahasa Bali ini ke Pulau Jawa gitu ya, diselenggarakan di Pulau Jawa begitu ya. Mengetik aksara Balinya ini. Oke. Atau aksara Jawa kan hampir sama toh. Jawa Kawi gitu ya, Jawa. Kan kita datangnya dari sana, dari Mojopahit dulu, makanya di dalam Musala Parwa kan mengejawakan biasa mante. Jadi semua karya sastra itu di Jawa gunakan, yang kita terima sampai saat ini kan semua berbahasa Kawi. Yang dilontar itu kan Kawi semua. Nah sekarang bagaimana kita belajar Kawi? Sebenarnya hampir sama sih kalau penggunaan aksaranya. Kalau di Jawa kan lebih
ke kotak dia, agak merpat dia. Kalau di Bali bulah dia seperti mata titiran, agak bunter dia. Kalau di sana agak merpat, panjang-panjang. Kalau kita bunter gitu, karena tergantung gaya penulisan sekarang kan ada yang seneng bunter, ada yang kotak, tergantung seni. Ada seni, ada konsentrasi di sana, semua masuk sebenarnya. Kalau kita menulis di lontar itu semua, dari pemikiran, konsentrasi yang penuh dan tidak boleh dipaksakan. Itu keunikan di penulisan lontar itu sendiri. Tidak serta-merta menulis karena harus ditulis, tapi ada unsur seninya, ada unsur taksunya. Biar karya sastra yang kita buat itu metaksu dia. Kan di Bali itu yang disebut dengan taksu. Ngelangenin tulisannya sehingga dikini tulisannya kan gitu. Itu yang menjadi ciri khas nyurat lontar. Makanya tidak semua orang mau menyurat lontar, karena apalagi menggunakan pengerupa. Nah, sesuai dengan apa dari Pak Kades, dengan adanya BBM belajar bersama di museum, kita datangkan siswa-siswa SMP di berbagai kecamatan di kabupaten untuk bisa mengembangkan dan tidak punah pengembangan. Karena di sini tidak hanya ikut belajar, tapi diberikan alat-alat, mulai dulang, pengerupa, terus lontar, sampai dengan lungke-lungke, semua diberikan untuk yang mengikuti belajar bersama di museum, sehingga dia tertarik, dapat dulang, dapat pengerupa. Nah, dia sambil belajar di rumah itu untuk, nah itu dari program dari Pak Kades untuk bagaimana mengajak generasi untuk lebih tertarik ya untuk mengembangkan ini, seperti itu aja. Oke, kita juga masih menantikan atensi pendengar ya di 24644 dan WA Pro 1 di 081139999790. Mohon izin kepada kedua narasumber, kita akan lanjutkan perbincangan selepas jeda berikut ini. Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Bali memiliki lontar atau naskah sastra kuno yang menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang berbagai hal. Beberapa jenis lontar di Bali antara lain, lontar Sundarigama berisikan tentang tata cara pelaksanaan upacara agama Hindu yang merupakan Sabda Betara Guru atau Dewa Siwa kepada para pendeta yang menjadi penasihat raja. Lontar Beberatan Wong Beling memuat tentang cara memperoleh anak yang suputra, memuat pesan-pesan moral yang ditunjukkan kepada suami dan istri yang sedang hamil, serta tata cara merawat orang hamil. Lontar Sangkul Putih dan Lingganing Kusumadewa memuat tentang tata cara serta gegelaran seorang pemangku dalam menjalankan prosesi upacara. Lontar Roge Sengara Bumi berisikan pengetahuan mitigasi bencana secara Hindu. Lontar Bamekerti mengulas tentang paduan dalam membangun rumah atau pekarangan sebagai tempat tinggal. Terakhir, Lontar Usada Buduh berisikan pengetahuan tentang sakit, gila, beserta cara pengobatannya. Lontar-lontar tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya lontar yang ada di Bali. Dan pengetahuan yang terdapat dalam lontar tidak akan pernah mati dimakan waktu maupun teknologi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.
Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dialog interaktif Hai Balikan kan masih menemani ruang dengar Anda pendengar. Untuk kesempatan hari ini sharing seputar topik Bulan Bahasa Bali ke-6 di tahun 2024. Bersama narasumber Kadis Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Nyoman Wisandike, dan staf teknis UPTD Gedong Kertie, Bapak Putu Suarsana. Sudah ada yang mengirimkan WA-nya Bapak? Izin untuk membacakan dari Pak Romi Sudita. Ya, dalam penulisan identitas di papan-papan informasi seperti dinas-dinas, Pak Romi melihat ada penulisan double, aksara Bali dan aksara bahasa Indonesia. Dalam penulisan atau penempatannya ada yang aksara Bali di bagian atasnya, huruf Latin di bawahnya, dan sebaliknya. Sesungguhnya yang benar itu yang mana? Dalam kaitan itu, Pak Romi melihat orang-orang membacanya hanya huruf Indonesianya saja, huruf Balinya diabaikan. Bagaimana komentarnya? Terlalu cepatkah saya membaca, Pak Kadis? Tidak. Oke, bisa ditangkap ya. Silakan tanggapannya. Jadi untuk penulisan di masing-masing di papan-papan pengumuman baik di instansi pemerintah itu kan sudah ada ketentuannya, jadi aksara Bali yang di atasnya, kemudian baru Latin yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk penulisan-penulisan itu nanti kita kalau memang ada yang belum paham atau barangkali ingin lagi mengetik ulang atau membuat ulang, nanti kita fasilitasi nanti. Tentu nanti kita akan melibatkan juga di samping teman-teman dari Gedong Kertie juga ada penyuluh bahasa Bali. Oke. Kita sudah sering koordinasi. Nah, termasuk juga dalam lomba ini juga kita libatkan sebagai juri, terutama di lomba menulis aksara Bali itu, keyboard. Jadi seperti itu. Jadi penyuluh bahasa Bali itu sudah kita sering koordinasi, manakala nanti ada teman-teman yang ingin membuat papan pengumuman dengan menulis aksara Bali, tentu yang sesuai dengan ketentuan nanti akan dibantu, nanti akan kita fasilitasi. Oke, berarti hal itu sudah bisa diantisipasi begitu Pak ya? Ya sudah, ya? Sebenarnya kan kalau kita lihat semua sudah memakai aksara Bali di papan-papan itu, baik yang di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Nah, barangkali kalau memang ada yang belum karena mungkin belum tahu, nah kita nanti bisa fasilitasi. Oke, silakan tanggapannya, tambahnya Pak Putu. Baik, terima kasih. Jadi untuk penulisan plang itu apa yang disampaikan Pak Kadis itu, jadi kita akan siap bantu dimanapun dan siapapun, karena kita akan memberikan pelayanan untuk pembuatan plang nama itu. Karena kebanyakan plang nama itu kadang-kadang memang diketik dia benar, nanti setelah dalam proses pembuatan, karena kadang-kadang si pembuatnya ini kadang-kadang tidak paham dia penggunaan pasang aksaranya, terus dia hanya menuliskan, kadang-kadang kan di sana lah yang menyebabkan terjadinya kadang-kadang nyaplir, kadang-kadang adag-adagnya terus dibuat adag-adag kan begitu. Karena kalau di aksara Bali itu biasanya kan jajar itu dengan menjalan ya, terus lanjut ya tanpa ada spasi. Tapi karena ini biasanya instansi itu kan ada dan biasanya gitu, arsip dan perpustakaan, sehingga itu ada adag-adag, kadang-kadang ada yang diadag-adag kemudian dilanjutkan seperti itu. Nah, bagaimana kita memaknai? Untuk itu kita akan siap bantu dimanapun. Kalau memang ada kesalahan penulisan, kita akan siap melayani
dengan prima seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Made terkait dengan tema dari Bulan Bahasa Bali dari tahun ke tahun memang temanya berbeda atau sama begitu? Tiap tahun berbeda. Tiap tahun berbeda ya. Kemarin Segara Kerti. Tahun duluan Danu Kerti. Jadi ada kita Sad Kerti. Sesuai dengan perdanya, jadi ada ada Danu Kerti, ada Jana Kerti, kemudian ada Segar Kerti gitu. Jadi tiap tahun memang temanya berbeda. Tiap tahun memang tema berbeda. Ya. Tapi tidak menyurutkan para peserta untuk mengikuti lombanya ya Pak ya? Tidak ya. Tetap selalu stagnan antusias. gitu. Oh, tetap stabil selalu gitu. Antusias, jadi sangat bersemangat dan sangat antusias para peserta. Oke. Apa kira-kira yang menjadi alasan peserta mungkin mengikuti lomba tersebut, Pak Kadis? Karena terutama yang bagi generasi muda, satu mungkin keingintahuan dia. Jadi keingintahuan karena di sekolah juga sudah diajarkan, kemudian juga nanti di dalam lomba tentu mereka juga akan berinovasi, jadi berkreasi. Itulah salah satu mungkin alasan-alasan yang dari generasi muda, terutama dari anak-anak sekolah, apalagi terutama di debat bahasa Bali itu juga biasanya rame tuh karena melibatkan satu grup itu 3 orang itu. Jadi ada yang nyanggah gitu terus seperti itu. Tentu nanti akan ada juri yang akan mungkin waktunya dibatasi dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana upaya kita dari pemerintah, dari kemudian dari desa adat dan lain sebagainya, menanamkan nilai-nilai kebudayaan itu, nilai-nilai budaya, penggunaan aksara, bahasa dan sastra ini kepada anak didik sedini mungkin. Jadi baik dalam aksara, baik juga dalam berpakaian gitu. Jadi kita sudah berpakaian sudah tiap hari Kemis untuk busana adat Balinya. Jadi itulah alasan-alasan mereka untuk bagaimana dia bisa tampil nanti semaksimal mungkin. Kan mereka juga ingin tampil. Jadi ingin tampil, ingin berkreasi, ingin berinovasi. Jadi paling tidak saya sekarang gini, harus baik, harus semangat, harus gini gitu. Tentu kita mungkin pikirannya kalau sekarang kapan lagi gitu. Nah, kemudian yang pesertanya nanti kita serahkan ke masing-masing kecamatan. Jadi dari kecamatan yang akan menunjuk siapa yang akan mewakili kecamatan itu. Gitu. Oke, ini dicari berapa juara Bapak? Jadi ada 7 tetapi 6 yang dilombakan di provinsi. Khusus untuk ngetik keyboard tidak dilombakan di provinsi. Tidak dilombakan di provinsi, cukup di kabupaten ya? Ya, cukup di kabupaten. Ini sudah memasuki bulan Bahasa Bali yang ke-6, Bu Leleng bagaimana? Sudah membawa nama baik di provinsi? Sudah, kemarin juga sudah. Yang ada yang juara. Kalaupun belum juara berarti kita harus lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap motivasi, semangat, bagaimana nanti setelah menjadi pemenang di Buleleng dan mewakili Buleleng di provinsi, tentu itu juga menjadi suatu kebanggaan dan kita harus bisa tampil karena itu membawa nama Buleleng. Lebih baik lagi untuk di provinsi. Ya sudah menjadi juara Bapak ya ini dalam pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ke-6 ini. Apakah ditampilkan juga di event-event yang mungkin kalender event seperti itu, jadi nggak mentok ketika baru pelaksanaan Bulan Bahasa Bali saja baru tampil begitu Pak? Ya nanti kita usahakan untuk terutama yang pemenang-pemenang nanti barangkali ada nanti event-event tertentu nanti kita ikut sertakan di sana. Salah satunya di event mana Bapak? Atau mungkin ajang PKB atau di mana yang bisa masuk dalam HUT Kota Singaraja mungkin gitu ya? Ya mungkin ada namanya di provinsi itu lomba Utsawu Dharma gitu ya. Oke, bisa masuk ke sana ya Pak ya? Bisa juga salah satu masuk ke sana gitu. Itu ya Pak ya. Wah luar biasa. Harus selalu membawa nama baik Buleleng ya. Nama baik Buleleng. Oke, Pak Putus Warsana gimana Bapak tanggapannya? Ya dengan
dengan adanya ini kita waktu pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang kelima, yang biasanya Ngoacen itu kita tidak pernah juara, tapi tahun lalu kita mendapatkan juara 2 untuk Ngoacen Lontar. Tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi. Wah. Dan juga debat kita mendapatkan juara 2 juga. Jadi salah satu sudah Buleleng sudah bisa bangkit karena kita sebagai sumbernya Lontar Gedong Kirdia, kalau tidak juara kan bagaimana ini, makanya kita harus lebih bersinergi lagi. Makanya kita setelah selesai lomba kita akan mengadakan pembinaan. Nah, di pembinaan itu kita akan berikan yang terbaik. Makanya lontar-lontar yang agak sulit dibaca itu yang akan kita gunakan, sehingga dia menemukan di provinsi sananya lebih gampang kan, lebih cepat begitu. Nah, di sanalah di pembinaan kita akan berikan lagi yang lebih baik agar di provinsi bisa mendapatkan juara gitu sih keinginan kita. Semoga Buleleng bisa menjadi yang terbaik gitu terbaik dari yang terbaik gitu ya, supaya bisa memboyong. Kalau bisa borong ya pialanya itu ya karena itu yang keinginan kita agar menjadi juara ya, minimal lah dari 6 ya minimal dapat 3 atau 4 kan sudah luar biasa. Kita itu makanya kita harus tetap semangat dan memberikan yang terbaik untuk generasi kita ini. Betul, apalagi UPTD Gedong Kirdia bisa sudah terkenal juga ya Pak ya. Sebagai rujukan, sudah terkenal dari luar Bali, sering mengunjungi museumnya. Sampai luar negeri, kadang-kadang dijadikan sebagai penelitian oleh orang-orang Belanda, Perancis dan Inggris karena menjadi tentang keberadaan Buleleng tahun 800-an kan semua mencari rujukan ke Gedong Kirdia. Nah, inilah kita harus tetap menjaga Gedong Kirdia itu sih. Oke, ya. Kira-kira sampai saat ini apa yang menjadi tantangan ya? Atau mungkin yang bisa jadi lawan terberat ini Pak? Kalau sudah ke tingkat provinsi. Kalau lawan duta mana Pak? Kalau lawan berat semua berat. Semua terasa berat Pak ya. Semua berat ya. Tetapi bagaimana kita terus berjuang untuk menjadi yang terbaik Buleleng bisa gitu. Sepertinya enggan berkomentar lawan terberatnya nih Pak Kadis. Gak mungkin semua berat, kayaknya ada yang lebih berat dari yang terberat gitu ya. Ya, kira-kira tantangannya seperti apa Bapak kalau sudah tampil di provinsi para pemenang dari Buleleng? Ya, tentu yang pertama adalah setelah ini juara di kabupaten, tentu itu akan dilaksanakan pembinaan. Jadi pembinaan menuju untuk ke tingkat provinsi. Jadi di provinsi itu akan dilombakan tanggal 19 sampai 20 Februari. Nah, itulah dalam pembinaan itulah tantangan-tantangan dari mungkin dari pembina bagaimana menyiapkan lebih baik lagi, karena itu kita bertarung dengan kabupaten kota yang lain di Bali. Seperti yang disampaikan, siapa yang berat ya semua berat. Semua gitu. berat. Jadi tidak ada yang ringan ya. Tidak ada yang ringan, tetapi bagaimana upaya-upaya kita untuk terus berjuang untuk bisa menampilkan penampilan yang terbaik di sana gitu. Tapi berdasarkan evaluasi nih ya, belajar dari pengalaman gitu ya Pak Kadis ya. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya kita jangan sampai tampil nih 6 lomba kok cuma dapat 2 gitu ya. Ini kan semacam terus memperbaiki diri begitu Pak Kadis. Kira-kira di mana faktornya supaya tadi Pak Putu bilang paling enggak kalau kita menampilkan 6 nih, mengikuti 6 lomba, paling enggak 4 kita boyong juaranya gitu. Gimana Pak Kadis? Ya, tahun kemarin juga kita dari yang tidak pernah sampai ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu, Ngoacen Lontar dulu kita tidak pernah, belum lah gitu juara. Sekarang kemarin sudah juara 2 gitu. Jadi itu sudah ada peningkatan. Yang saya bilang tadi, bagaimana kita terus meningkatkan kualitas kita. Jadi dengan peningkatan kualitas tentu nanti akan bisa kita meraih hasil yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang gitu. Kita terus berupaya, kita terus berikhtiar untuk bagaimana peserta-peserta yang sudah juara di kabupaten ini kita bisa siapkan dengan baik, kita pembinaannya dengan baik untuk bisa menjadi yang terbaik juga di tingkat provinsi. Wah, ini memang kerja ekstra nanti para pembinanya nih Pak Kadis ya. Apalagi sepertinya Pak Kadis punya target nih saya. Untuk tahun ini punya. Kalau target tetap kita kan tidak mungkin kita
hanya kita mengirim ke sana, sekedar mengirim saja. Iya. Kalau sekedar mengirim aja ya lebih baik kita tidak usah mengirim, kan seperti itu. Tentu kita ngirim ke sana, sudah yang juara di sini, makanya kita siapkan. Tentu kita punya target-target. Kita tidak mungkin mengirim kita tidak punya target. Kalau tidak ada target kan gimana ya? Tidak pas. Jadi tentu karena ini mewakili kabupaten, bukan mewakili kecamatan lagi nih sifatnya gitu. Tetapi ini adalah mewakili kabupaten, ya di kabupaten daerah yang kita banggakan gitu. Jadi kita mewakili kabupaten, tentu akan lebih terasa lagi energi kita gitu. Bagaimana nanti kita bisa di sana bisa tampil lebih baik lagi. Oke, wah luar biasa ya Pak Kadis ya, kita harus punya target nih. Kalau tanpa target sepertinya kita tidak terpacu jadinya Pak ya, kurang termotivasi, kurang greget ya. Ya sesuatu memang harus ada target. Iya betul. Baik, silakan untuk penutup ya Pak Kadis ya, Niki karena keterbatasan waktu ya, tanpa terasa waktu hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada yang ingin Pak Kadis sampaikan sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini. Pesan penting mungkin Bapak, baik itu kepada para peserta yang akan mengikuti lomba-lomba di bulan bahasa Bali nanti, kepada para pembinanya juga, atau mungkin ini semacam vibrasi positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat Bapak. Silakan. Jadi yang pertama adalah kepada para peserta, nanti siapkan diri dengan baik, dengan terus belajar agar nanti bisa menampilkan yang terbaik di lomba di kabupaten ini. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya lomba bulan bahasa Bali ini, tentu ini juga menjadi upaya-upaya pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Buleleng, bagaimana terus meningkatkan perlindungan, pemakaian, penggunaan aksara dan sastra dan bahasa aksara dan sastra Bali ini ke generasi muda sedini mungkin. Yang ketiga, bagaimana nanti peserta yang bertanding bisa menampilkan, karena di sini juga harus ada jiwa sportivitas. Dan yang terakhir, mudah-mudahan nanti lomba bulan bahasa ini akan memberikan vibrasi yang positif kepada kita semua, para generasi muda, kita semua, bagaimana ke depan lomba bulan bahasa Bali ini dari segi kuantitas dan dari segi kualitas bisa terus meningkat. Demikian, terima kasih. Wah luar biasa ini closing statementnya Pak Kadis ya. Ini harus benar-benar dicamkan, diresapi begitu ya Pak Putu ya. Atau mungkin Pak Putu ada semacam pesan yang ingin disampaikan? Ya, pesan saya tetap ajakan budaya Bali itu aja. Karena tidak ada lain selain mengajakan Bali itu ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya. Baik, pesan penting tadi menutup jumpa kita ya Pak Kadis ya, dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken seputar topiknya bulan bahasa Bali ke-6 tahun 2024. Terima kasih Bapak Dr. Andes Nyoman Wisandike selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, dan juga Pak Putu Suarsana selaku staf teknis UPTD Gedong Kerti yang sudah hadir dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi hari ini ya, di awal pekan Senin 29 Januari 2024. Selamat bertugas kembali Bapak dan salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.